Ho ho ho. Merry Christmas, teman-teman. Sebenarnya belum sih. Ini malam Natal, jadi hari ini saya pakai halo Anastasia Megawati. Selamat bergabung. Karena edisi malam Natal jadi pakai baju merah sama topi Natal. Gimana Anastasia kabarnya? Halo. Halo. Nah, teman-teman, hari ini aku ngundang seseorang temanku yang puji Tuhan baik, sehat-sehat terus ya Anastasia. Peter Kuang juga sehat-sehat terus. Sedih. Iya bener, sama nih. Jadi semuanya rata-rata online ya. Banyakan biasa kan kalau Natalan heboh ya kan, hingar-bingar musiknya, lampunya. Sekarang kita Natalan di rumah dengan kesederhanaan. Nonton live Dre TV aja Anastasia. Oke. Halo, I'm Hans. Halo Yoel. Thank you. Oke teman-teman, hari ini temanya bagus banget. Karena aku itu kenal sama narasumber ini udah kurang lebih, aku lupa sih berapa tahun. Yang pasti udah lebih dari 7 tahun sih gitu. Dan aku ngikutin perjalanan mereka dari pasangan ini sebelum mereka tuh pacaran sampai nikah. Jadi aku cukup tahu gitu. Dan hopefully teman-teman yang mau punya pasangan seperti mereka ini bisa sambil tanya-tanya. Oke, teman-teman, sebelum aku invite temanku ini, aku kasih review sedikit dulu ya. Temanya adalah couplepreneur mindset. Jadi sejauh ini nanti ke depan kita akan bahas soal pasangan yang punya mindset entrepreneur gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa tanya-tanya nanti lebih lanjut sama narasumber kita. Misalkan satunya entrepreneur, satunya misalkan pekerja profesional, tapi gimana caranya bisa ketemu gitu ya pola pikirnya gitu. Dan ya bisa pokoknya sharing lebih banyak gitu ya tentang hal ini. Karena menurutku ini salah satu hal yang penting. Dan aku pun juga pengen punya pasangan yang punya mindset entrepreneur juga. Oke. Ibu narasumber silakan bergabung. Di accept aja. Nah, teman-teman, terus hari ini nggak kebetulan sambil malam Natal. Nah, halo. Kayak kurang Ibu ini ya. Fatma, kurang turun dikit, Ibu Fatma. Oh iya. Ini oke. Oke. Kayaknya belibet ini. Suaranya jelas nggak? Jelas. Banget. Iya, jelas. Oke, sip. Yes. Oke, Thank you, Fatma. malam Bek. Wah, malam Thank you. Anda. Kebiasaan ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Thank Menarik tuh you katanya. Thank you udah gabung nih Bu Iya Fatma dong. bersama dengan kita. Yes. Semangat, Nah, teman-teman. Jelas tuh I'm Hans. Yes, thank you. Nah, jadi hari ini ternyata nggak kebetulan di malam Natal, ternyata Drebite sama Encim Gayem nih mau bagi-bagi giveaway buat teman-teman yang aktif nih sampai habis ya, Bu Fatma. Benar. Ya, jadi kita punya Natal ya. kita punya satu dari Encim Gayem dan satu lagi dari Drebite. Nah, Drebite ini nanti teman-teman akan dikirimin 2 sandwich ya, teman-teman, untuk satu pemenang gitu. Kalau aku nggak dikirim juga. Saya nggak dikirim juga. Nanti ketemuan langsung aja kali ya. Oh gitu ya. Boleh. Karena emang Bawain. enak banget sih sandwichnya. Saya juga suka banget. Encim Gayem juga enak. Kalau kata Bu Fatma, ngapain cari yang mahal, toh sama gitu kan rasanya gitu. Benar. Ngapain. Nah, kalau aku demen yang varian itu salted egg. Oh gitu. Salted egg. Kalau aku suka. iya. Oh gitu. Yes. Iya itu sold out mulu tuh salted egg. Iya, jadi teman-teman jangan
harus cobain juga. Ya, buat Yes. cemilan akhir tahun ya, pastinya. Benar. Mantap, Yes, mantap. teman-teman, thank you yang udah gabung. Hari ini kita bakal bahas soal couplepreneur mindset nih, Fatma. Oke, Fatma, mungkin biar cair dulu, kita cerita-cerita dulu nih, Fatma. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Ya, mungkin sambil diketik juga, Andre, itu apa, ada Itunya. giveaway-nya, jadi nanti bisa Siap. dipin. Jadi Siap. orang-orang kan baca juga yang baru masuk gitu ya. Siap. Oke, Oke, sambil aku sambil. jawab juga ya. Mungkin thanks banget nih sebelumnya udah diundang sama Andreas buat live bareng. Yang sebelumnya juga saya udah pernah live bareng juga. Nah, terus Yes. mungkin sedikit kalau saya sekarang sih kesibukannya memang masih di bisnis, tapi ada ngurus properti juga, sama ya ada belajar saham juga gitu untuk saat ini. Cuma ya belum pro lah, Yes. tapi masih belajar gitu. Yes. Nah, Gitu. jadi ada yang nanya Nuh, sebelum kita lanjut lagi, Iya. cemilan apa ya? Tuh. Mungkin Jadi boleh kalau dikasih tahu. Cim Gaim tuh keripik kentang Kak Hans ya namanya ya kayaknya tadi. Siapa Yes. namanya? Iya, Ya Kak panggilnya Hans. Hans. Jadi ya keripik kentang, terus kita tuh ada bumbu ebi sama telur asin. Nah telur asin kan emang lagi hype banget kan. Dan kita juga nggak Yes. nyangka, maksudnya dari pelanggan itu sangat-sangat positif banget gitu. Dengan harga yang sangat terjangkau, tapi kualitasnya tuh nggak kalah sama yang produk dari impor gitu. Nanti boleh di ini Yes. juga ya, follow Encim Gaya, mungkin ya aku boleh Iya, ketik boleh juga diketik. nih. Boleh diketik. Iya, follow IG Yes, Encim gitu Gayem teman-teman. aja. Jadi bisa lihat-lihat. Yum. Oke. Iya, enak. Bro Hans, enak. Nah, Fatma, sambil aku tanya ya. Kan Boleh, waktu itu boleh. sempet ikut talentnya Miss Mary. Nah, itu apakah Hmm. pending dulu atau masih sempet jalan dan online tuh? Kan itu sempet. Oh iya, awalnya sih kita memang masih online, jadi Zoom meeting gitu. Cuma sih, ya pokoknya along the way akhirnya sih saat ini belum Belum jalan dulu. lagi gitu. Mungkin karena ya di saat kayak gini juga kan mungkin Miss Mary juga banyak kesibukan yang lain ya. Jadi eh, Yes. jadi beberapa mungkin ya harus diprioritaskan dulu. Sepertinya sih begitu. Yes. Oke, jadi Hmm. Fatma Thank you. fokus di bisnisnya keripik kentang Mhm. Cim Gayam, terus juga lagi belajar saham juga, sama nih saya juga lagi belajar saham juga, sama investor properti. By the way, Fatma ini dan pasangannya Pauli udah berhasil mengakuisisi satu unit kos-kosan, teman-teman. Itu 20 kamar ya, Fatma ya? Iya, 20 kamar. 20 kamar. Dan itu dengan cara PCM, Property Cash Machine. Nah, teman-teman yang belum tahu, nah, baca deh bukunya, beli gitu. Tanya-tanya Mandres. Boleh. Andres udah jago. Boleh biar ke review lagi kalau Iya, ditanyain. tanyain aja, tanyain. Kasih PR dia. Oke. Iya. Nah, Fatma, aku sama Fatma itu ada satu kebiasaan yang menarik dari kita, teman-teman. Jadi, waktu itu setelah pulang dari mana ya, Fatma ya? Seminar Coach Yohanes atau dari seminarnya Robert Kiyosaki, kita tuh putusin untuk baca buku dan ngeringkas. Nah, itu yang kita lakukan masih sampai hari ini. Nah, itu boleh tuh teman-teman, maksudnya kebiasaan kita yang baik ini teman-teman juga ikutin. Gitu. Waktu itu jadi kita bikin konsep, kita bikin grup bareng-bareng dan maksudnya kita sharing di situ apa yang kita dapat dari bacaan itu, dan kita juga waktu itu kita kenain denda ya Fatma, 100.000 kalau misalnya nggak baca hari itu. Jadi ada ibaratnya ada pain-nya. Kalau nggak ada pain-nya mungkin masa bodoh ya. Gitu. Nah itu keren banget tuh, masih berjalan sampai sekarang. Yes. Ya kadang udah didenda aja masih sering lupa ya soalnya ya. Yes. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, udah malah ada yang kurang ya kalau nggak baca ya. Iya. Mungkin nambahin sedikit karena kenapa sih kita sampai bikin, maksudnya kita baca, kita sharing, komitmen, karena ya istilahnya
kita menemukan tuh banyak orang sukses itu mereka tuh seneng banget namanya baca buku gitu loh. Jadi kadang kan kita suka males baca buku kan. Nah, jadi supaya kita menimbulkan kebiasaan itu, jadi kita kayak komitmen di grup itu untuk menimbulkan kebiasaannya gitu. Yes. Dan akhirnya along the way sambil jalan ya itu jadi kebiasaan ya, udah nggak berasa aneh lagi atau berasa kok nggak enak ya, tapi justru malah berasa ada yang kurang gitu. Sip. Iya. Keren. Jadi harus baca sesuatu setiap hari. Yes, semoga jalan terus sampai nanti kakek nenek ya, Bu Fatma. Waduh. Sampai nanti Andreas punya pasangan ya. Nanti Amin. stop kali kalau udah punya pasangan. Jangan dong. Ya. Jangan. Kebiasaan baik Ya, lanjutkan terus. Yes. Ya, mudah-mudahan bisa terus. Yes. Halo teman-teman baru gabung, ada Johan, ada Chris. Yes. Nah, jadi udah dipin belum, Bek? Udah. Oh, udah ya. Soalnya kok nggak kelihatan kalau di nggak saya. Kelihatan ya. Kayaknya memang IG yang baru ini agak gimana gitu ya. Oh, tapi judulnya ya. Judulnya kelihatan ya di atas. Judul kelihatan. Judul kelihatan. Berarti yang dipin nggak kelihatan. Oh, okay. Yes. Oke, kita lanjut. Ingetin aja ya, ada giveaway pokoknya intinya. Ya, nanti di tengah-tengah aku ingetin lagi. Sip. Nah, Fatma boleh cerita nggak sih, Fatma itu zaman kuliah gaya hidupnya seperti apa? Apakah sudah mendadak langsung seperti ini? Atau sempat jadi hedon? Wonder Woman. Iya, coba jadi boleh Wonder diceritain. Apa namanya? Kelihatan. Oh, kelihatan pinnya. Yes. Berarti di saya doang kayaknya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ya kalau sebenarnya sih kalau dari kuliah itu ya kita sewajarnya anak kuliahan ya, karena kan sama Andreas juga satu kampus, sering main bareng ya. Ya kerjaannya dulu apa sih kita? Karaoke gitu ya. Pulang kuliah gitu kan, makan kemana gitu. Jadi pas kuliah itu sebenarnya kita belum sadar gitu ya. Kita tuh mau bisnis atau tujuannya begini begitu gitu ya. Kita sewajarnya anak kuliah biasa lah gitu. Nah, jadi kalau benar-benar baru belajar dan berubahnya itu mungkin ketika habis kerja setahun, terus dari situ niatnya sih kalau saya memang mau cari kerjaan tapi di Tangerang karena dulu kan kerja di Jakarta, tapi ya mungkin ya Tuhan punya rencana lain, saya ngelamar di beberapa tempat tuh nggak diterima, akhirnya ada tawaran lah untuk bikin keripik dan saya ambil, dan dari situ mulai saya belajar tentang bisnis gitu loh. Yes. Jadi berjalannya waktu sih, jadi memang nggak nggak diniatin banget sebenarnya sampai dari kuliah belajar tentang bisnis tuh begini itu enggak. Yes. Jadi sebenarnya ada waktunya ya, nggak harus semuanya dipaksain seabrek-abrek langsung. Aku maunya begini terus sekaligus langsung di waktunya dipepet press abis gitu. Wah pokoknya harus berubah sekarang juga gitu ya, nggak juga ya. Tapi seiring berjalan waktu sambil belajar. Yes. Mungkin kan kalau orang bilang nunggu momennya ya. Cuma kalau buat bisnis sendiri itu menurut saya juga mungkin nggak selalu nunggu punya modal yang, maksudnya dalam artian mungkin uang yang banyak gitu loh. Karena modal berbisnis itu bukan cuma uang doang kan gitu. Yes. Jadi kalau cuma uang doang juga mungkin kita belum tentu bisa berhasil dan maju gitu. Jadi ya harus berani mulai kayak Tokped gitu ya. Mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu gitu. Keren. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman punya pacar nih atau calon ya kan, terus mereka masih belum punya mindset entrepreneur, teman-teman jangan langsung putusin. Ada Pak Pauli, selamat bergabung Pak Pauli. Kalau boleh nanti live bertiga Pak Pauli, kalau boleh. Kalau belum bisa. Belum bisa. Apa dia di sini suruh dipanggil hadir bertiga? Bisa. Saya invite bisa kok, live sekarang bisa bertiga Fatma. Oh serius? Bisa. Ntar jadi gimana? Jadi 3 lapis gitu apa gimana? Iya, jadi 1 di atas, 2 di bawah. Oh, kalau berempat, 2-2. Gitu. Oh iya. Nanti kalau Pak Pauli siap, saya undang Pak. Iya, nanti kapan kalian berdua gitu boleh ya? Boleh. Oke. Nanti Andreas gantian berdua boleh, juga ngajak pasangan. Ya kalau udah ada pasangannya ntar.
Dua-dua ya. Dan, Sat. iya, dua-dua gitu. Kayak foto box dong. Kayak Oke. foto box ya. Sampai Jadi di mana tadi? Sampai di mana? sampai di bilang pola pikir Oh iya. entrepreneur itu didapat Hmm. seiring berjalannya waktu. Nah, kepikiran bikin keripik itu kenapa dulu, Fatma, awalnya? Ya pokoknya intinya waktu itu nggak ada kerjaan. Terus Mm-mm. memang itu kan makanan hari-hari. Mama suka bikin. Terus cicinya Hmm. Pauli awalnya yang nawarin. Dia kan di kantor. Coba deh jualin. Nah, akhirnya Hmm. ya juga ya. Ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain intinya gitu. Terus ya udah akhirnya Oke. dicoba. Cuma memang nggak seindah kelihatannya sih. Maksudnya tetap dari awal tuh ya mulainya dari situ, tapi perjalanannya tetap dari nol, merintis, ngenalin satu-satu, dikenalin lah gitu. Mungkin kalau yang masih Yes. inget dulu waktu awal-awal jualin kan keripik kayak gimana. Mungkin ada Yes, yang nonton. yes. Yes. Ya, teman-teman mau ingetin ya, kita ada giveaway Hmm, sandwich sama keripik nih. keripik. Jadi teman-teman Betul. ikutin sampai habis. Oke. Hmm. Nah, Fatma, apakah memang pengaruh pasangan yang kalau nggak salah Pauli waktu itu mulai duluan bisnis atau Fatma dulu? Karena kan maksudnya kita lagi bahas couplepreneur nih. Ada nggak Iya. pengaruh pasangan untuk Fatma itu akhirnya mulai bisnis? Iya, kalau kebetulan sih kalau Pauli kan dia duluan gitu. Dan dia Hmm. memang udah niatin mau bisnis juga kan. Kalau Mm-mm. saya sih belum kepikiran sama sekali waktu itu. Cuma karena ya itu karena dicoba akhirnya sambil berjalan kan gitu. Mm-mm. Cuma ya kalau dulu mungkin kalau dulu jujur aja mikirnya itu ya harus maksudnya pasangan kita dong saling feedback juga gitu. Maksudnya harus saling support, saling feedback gitu. Tapi kan ternyata sih memang kalau kita akhirnya nunggu-menunggu, jadi siapa yang jadi duluan gitu. Jadi Iya. ya memang intinya selalu belajar. Ya maksudnya diri sendiri dulu nih yang kita bisanya belajar apa ya gitu, yang nantinya bisa di-share gitu. Memang sih yang mungkin Pauli yang lebih banyak porsinya kalau misalnya ada apa, dia yang coba dulu, baru nanti dia share gitu. Tapi ya sebisa mungkin saya juga kalau ada yang gimana ikut belajar juga, maksudnya dia tahu nih lagi belajar apa, walaupun Mm-mm. mungkin nggak bisa 100% tapi seenggaknya belajar juga jadi tahu gitu apa sih yang dia lagi pelajarin gitu. Yes. Paling kayak Berarti gitu. pasangan ini benar-benar saling dukung dan saling belajar bersama ya untuk jadi seorang entrepreneur ya. Iya, cuma maksudnya sih mungkin awalnya dari bisnis, tapi semakin kita masuk ke dalam bisnis itu kan kita jadi makin meluas juga ya pergaulannya gitu. Yes. Dan di situ ya kita banyak lihat yang benar-benar mungkin couple yang oh ya maunya seperti ini gitu loh. Jadi bukan cuma ngomongin masalah bisnisnya doang gitu loh di dalam relationship-nya gitu. Yes. Jadi ya maksudnya banyak hal sih gitu. Intinya mana ya kalau misalkan kita sama pasangan itu kan kebanyakan ya saya juga maksudnya kebanyakan tuh yang mungkin terjadi itu ya ketika misalkan si A belajar apa terus kita kayak ya udahlah itu kan bukan bagian dia, Hmm. bukan bagian kita gitu, jadi kita nggak perlu tahu dia dia belajar apa atau dia ngerjain apa gitu loh. Tapi kan sebisa mungkin walaupun mungkin kita nggak bisa 100% tapi kita effort untuk cari tahu dia tuh lagi Yes. belajar apa sih gitu. Kita Yes. ikutin juga jadi seenggaknya obrolan kita tuh nyambung gitu. Yes. Karena mungkin yang banyak terjadi ketika akhirnya kita nggak upgrade dan nggak tahu, jadi kayak ngobrolnya itu kan kayak beda gitu loh. Kita udah Yes. ngobrolin apa, dia ngobrolinnya apa. Nah, jadi mungkin kebanyakan kan tanpa kita sadari gitu loh. Itu yang ya mungkin terjadi gitu ya. Ya. Saya nggak tahu sih kalau teman-teman gimana, tapi kalau sering saya maksudnya beberapa kali denger kayaknya ada yang kayak gitu gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih Yes. mungkin. Jadi realitanya memang pasangan itu nggak boleh timpang ya Fatma. Harus
Hmm. sama-sama belajar, saling support, biar pembicaraannya, komunikasinya tetap berjalan baik gitu. Ibaratnya satu frekuensi ngomongnya ya. Mm-mm. Iya, Yes, gitu. teman-teman kalau punya pertanyaan boleh ketik ya di Mm-mm. kanan bawah itu ada tombol tanda tanya, teman-teman boleh pencet terus tanya atau boleh langsung di komen juga. Yes. Nah, Fatma, Mm-mm. maksudku Pauli sama Fatma ini salah satu teman yang dekat dan menginspirasi gitu karena memang Gitu ya. memang dari dulu kan udah kenal cukup lama gitu. Mm, Jadi mm, tahu Fatma yang dulu seperti apa, mm, Pauli yang dulu seperti apa gitu dan memang mm. sangat terlihat perubahannya gitu. Yang benar-benar Betul. orang-orang pun maksudnya lihat bahwa kalian itu bisa jadi sosok yang dijadikan model lah ibaratnya gitu. Model apa nih? Nah, model catwalk bisa di look up, maksudnya bisa dijadiin mentor untuk tanya gitu. Yes. Nah, Fatma, kita lanjut lagi ya. Mungkin Boleh. role model yang Fatma maksud itu ada dua pasang nih yang aku tahu orang deket kita. Satu Bos Alpha sama Miss Mary, Iya. yang kedua tuh Andi Desma. Iya, yang Hmm. orang dekat setauku. Nah, ada lagi sih satu, Pak Jo Ciwei juga. Iya. Bener nggak? Tiga itu, tiga pasang. Iya. Ya kalau sebenarnya sih kalau belajar mungkin bisa dari siapa aja gitu. Cuma Mm-mm. yang maksudnya yang mungkin untuk saat ini benar-benar maksudnya dengan cara yang sama dan tujuannya sama, mungkin yang bisa disebutkan beberapa tadi gitu. Karena kan emang kalau misalkan properti ya kita memang benar-benar belajar dari Ciwei dan Pak Pak Jo, Jo. dan memang bukan cuma properti doang sih, kan beberapa sharing juga misalnya relationship, pola pikir kayak gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. dan memang menurut kita kan sejalan gitu. Yes. Sama dari Miss Mary juga kan kita belajar tentang bisnis, terus gimana sih ya cara kita apa ya maksudnya dari pola pikir kayak selalu ingetin bersyukur kayak gitu itu. Jadi sebenarnya kita masing-masing itu belajar hal yang berbeda mungkin, tapi Mm-mm. nggak cuma dari mereka doang sebenarnya, mungkin dari lingkungan sekitar kita pun ya kita tetap selalu belajar dan ambil hal positifnya gitu. Yes. Hmm. Jadi sebenarnya menurut Fatma pun kita bisa belajar dari siapa aja teman-teman. Iya Jangan benar jangan banget. jangan dikotak-kotakin karena Hmm. kalau dikotak-kotakin kita malah nutup pintu ilmu Hmm. gitu. Padahal Benar. ilmunya bisa masuk masuk ke kita tapi nggak jadi karena kita bikin blog. Hmm. Yes, keren. Betul. Oke, Fatma. Gitu. Nah, sekarang kebiasaan Fatma apakah berubah sama Pauli? Mungkin pacaran yang dulu seperti apa sebelum punya couple planner mindset, sekarang seperti apa? Mungkin bisa diceritain, Fatma. Mungkin juga kalau sedikit menambahkan, kita juga ngajarin ke tim-timnya Momam juga, tim Cimdam juga. Kalau misalkan orang tuh kepikiran kan maksudnya apa tadi entrepreneur gitu. Entrepreneur maksudnya harus punya jiwa entrepreneur dan oh berarti entrepreneur itu harus punya bisnis gitu. Hmm, Nah, tapi sebenarnya menurut saya kurang tepat gitu. Kenapa? Karena ya, sebenarnya entrepreneur itu bukan status ya, tapi dia adalah bagaimana mental kita sebagai mungkin seorang pribadi gitu loh. Jadi mm-mm. karena banyak mungkin juga yang pengusaha belum tentu berjiwa entrepreneur. Tapi Ya, bukan berarti kalau dia karyawan dia juga nggak berjiwa entrepreneur gitu. Karena yes, entrepreneur itu kan seperti misalkan dia punya tanggung jawab lebih, punya inisiatif lebih. Nah, itu kan yes, adalah sifat seorang entrepreneur. Jadi ya, bukan selalu pengusaha yang punya sifat itu gitu loh. Jadi kadang yes, mungkin karyawan pun yang memang dia punya sifat itu ya dia bisa dibilang dia entrepreneur. Bukan ya, karena status dia karyawan terus dia bukan entrepreneur gitu. ya, Jadi yes, kalau misalkan dibilang kebiasaannya ya namanya kita hidup itu ya harus terus belajar kan, karena saya juga ngerasain maksudnya ketika kuliah itu masalahnya kita beda, terus ketika kita hmm, udah kerja masalahnya beda, terus ya ketika mulai bisnis juga masalahnya beda. Tapi menurut saya permasalahan itu ya memang
harus kita hadapin gitu. Dan juga ketika kita bisa menyelesaikan itu, ya kita tuh jadi orang yang lebih baik kan, intinya gitu. Ya. Jadi bukan Yes. maksudnya ya teman-teman mungkin boleh review juga kalau misalkan sering nih berantem mulu, tapi kayaknya nggak berubah-berubah juga. Maksudnya kayak berantemnya tuh maksudnya kurang ya berfaedah mungkin ya kalau dibilang gitu loh. Jadi harus dilihat juga gitu. Kalau misalkan berantem ya wajar, tapi kalau berantem hal yang sama terus ya harus direview apa yang salah gitu. Yes. Terus ya kalau kebiasaannya pasti berubah banget, karena kalau dulu kuliah tuh kan ya mungkin sama Andreas juga dulu kalau misalkan pulang misalkan ya mungkin kalau nggak karaoke ke mall lah, kalau nggak misalkan mungkin kumpul di kosan main kayak gitu ya. Nah terus ya ketika kita udah lulus kuliah kan punya tanggung jawab, udah dikurangin, udah mulai dikurangin. Terus pas mungkin sedikit cerita juga pada saat kuliah, pada saat kerja itu, jadi saya sempat ke bawah juga tuh, maksudnya ke bawahnya bos gitu loh, karena sempat punya pemikiran juga bahwa ketika punya uang yang banyak kita bisa nyimpen yang lebih gitu. Nah mungkin sedikit berbagi juga kan tips sama teman-teman, tapi ternyata ketika gaji kita lebih besar tuh tanpa kita sadari keinginan kita jadi lebih besar gitu. Dan saya udah ngerasain itu pada saat kerja gitu, karena emang terpengaruh lingkungan, terus juga maksudnya semuanya kayak gitu loh. Jadi tanpa disadarin ketika saya udah berhenti kerja, dan ibaratnya waktu itu kan saya nganggur tuh 3 bulan, nah tapi gaya hidupnya itu masih terus ke bawah gitu. Jadi misalkan kayak kalau dulu kan waktu pulang kerja misalkan sering makan di mall kayak gitu, beli apa nih, belanja apa kayak gitu. Jadi tanpa disadarin tuh keinginan kita tuh jadi tambah banyak gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman yang juga bingung, kok kayaknya gaji saya naik tapi nyimpennya nggak lebih banyak gitu. Nah karena itu tanpa disadarin keinginannya tuh naik gitu. Jadi dari situ kan saya mulai bisnis, dan di bisnis pun masih kebawa tuh sifat yang kayak gitunya. Akhirnya ya mulai pelan-pelan sadar kalau misalnya kalau kayak gini terus kan nggak bisa ya, maksudnya apalagi kan duit bisnis itu kita nggak bisa langsung pakai, harus kita simpen kan untuk beli apa lagi, untuk ngembangin bisnisnya lagi gitu loh. Nah jadi saya sempet, tapi saya bersyukur sih saya ngerasain posisi itu, jadi saya sekarang udah sadar dan maksudnya udah nggak kayak gitu lagi. Nah itu kan satu hal juga yang berubah ya. Betul. Jadi kalau emang kita lagi di fase yang kayak gitu ya nggak apa-apa, cuma yang penting kita harus berubah jadi lebih baik gitu. Yes. Nah, Thank you. Kalau sekarang mungkin ya pasti udah jauh berubah. Kalau dulu kan masih mikirnya mungkin mau makan di mana, mau jalan-jalan kemana kayak gitu ya. Kalau sekarang bener-bener mungkin kayak misalkan orang-orang ini juga mungkin sekadar sharing juga ya, nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih salah ya. Cuma kayak mungkin orang kan pasti habis nikah tuh pasti langsung ditanya kan, bulan madu. Iya, bulan madu tuh kemana kayak gitu kan. Pasti maksudnya ya kalau orang Indonesia kayak gitu kan, desaineri terus mikirinnya honeymoonnya kemana gitu. Cuma ya kalau kita sih karena memang kita maksudnya udah tahu kan fokusnya, dan jujur aja saya juga orangnya tuh kan senang banget jalan-jalan, dan emang susah sebenarnya ngerem untuk nggak jalan-jalan, tapi ya karena memang prioritasnya sekarang harus ke sana, jadi ya kita harus maksudnya harus memahami itu loh. Jadi misalkan kalau orang kan misalkan kebanyakan misalkan kayak gitu abis merit itu harusnya kan honeymoon, tapi misalkan suaminya kan nggak mau misalkan. Nah maksudnya nih nyambung sama pertanyaannya Andreas, kalau misalkan pemikirannya nggak sama gimana. Nah itu kalau misalkan kita tahu nih bahwa kenapa sih kita nggak honeymoon dulu, karena kita tuh lagi misalkan lagi mau fokusin untuk cari properti lagi nih gitu untuk masa depan kan. Nah kalau kita jalan-jalan kan pasti uangnya kepake dulu, atau misalnya waktu kita tersita juga, jadi mendingan kita fokusin dulu gitu. Nah tapi kan ketika kita nggak bisa, maksudnya atau pasangan kita nggak sejalan seperti itu kan pasti akan jadi cekcok gitu loh.
Nah itu Yes. yang intinya gimana sih pasangan tuh sama-sama bisa saling nyampein maksud dia tuh kayak gitu gitu loh. Karena Hmm. kan mungkin kalau kebanyakan orang awam pasti mikirnya mungkin pelit kali ya atau gimana kali ya, nggak mau honeymoon dulu misalkan gitu, nggak mau jalan-jalan dulu ya, terlepas mungkin dari covid gitu. Tapi mungkin nggak covid pun kita mungkin nunda dulu gitu untuk pergi-pergi Ya. kemana gitu kan. Nah jadi ya kayak gitu, jadi yang penting kita ngerti gitu maksudnya kenapa sih kita nunda dulu misalkan kayak gitu, atau mungkin nunggu waktu yang tepat atau gimana baru, maksudnya nggak langsung sekarang gitu, yang sekarang yang penting Yes. fokus dulu gitu. Keren. Jadi yang aku dapat dari Padma adalah jadi pasangan yang couple planner mindset itu ada orang yang bisa saling memahami keadaan ya. Jadi kalau memang harus kita menunda kesenangan, berarti ya kita tunda dulu gitu sampai saatnya tepat. Nanti ya akhirnya kalau udah mungkin dapat kosan satu lagi gitu ya, itu kita bisa jalan-jalan deh. Orang udah punya 2 kosan gitu kan, pasif income-nya udah bertambah gitu kan. Ya itu poin yang sangat bagus dari Padma tadi, menunda kesenangan. Dan komunikasi ya tadi, harus paham kenapa begini gini gini, ya itu keren Padma. Padma ada pertanyaan nih. Kondre tadi properti cash machine apa ya? Oh ya, jadi paling aku bantu jelasin ya, Yoel. Bener, properti cash machine itu jadi ada bukunya, Yoel bisa cari di platform marketplace, itu ada yang jual. Yoel coba baca bukunya dulu karena properti cash machine itu ada workshopnya juga gitu. Nanti tahun depan ada workshop ya. Kalau memang Yoel benar-benar tertarik, itu bisa ikut workshopnya juga. Tapi sementara baca dulu aja bukunya. Itu bagus banget karena mindsetnya Pauli dan Padma sama aku juga itu banyak kita berubah karena ikut property cash machine. Nggak semua properti kita harus punya duit yang cukup dulu untuk beli gitu. Tapi kita bisa beli properti dengan harga di bawah pasar, bahkan sampai belinya 0 rupiah gitu di awal. Sip. Semoga menjawab. Mungkin Padma ada mau nambahin tentang properti cash machine? Ya kalau sedikit nambahin sih mungkin kalau gampangnya kan memang diajarin gimana sih cara membeli properti tanpa modal gitu. Tapi menurut saya juga kalau kita bilang tanpa modal sih mungkin iya modal uang gitu ya, maksudnya bukan yang nggak ada, mungkin lebih minim dibanding kalau kita nggak ikut workshop tersebut gitu. Tapi bahwa pokoknya selalu ingat kan kalau misalkan modal itu tuh ada modal uang, waktu dan tenaga. Jadi Yes. apa namanya, ya benar sih kalau misalnya menurut saya setuju juga kalau misalkan ibaratnya bukannya tapi nggak ada modal bener-bener nol gitu, tetap harus ada tenaga, ada waktu di sana. Iya. Dan Iya. misalpun uang kita tetap pasti keluar gitu, tapi dibandingin kita yang nggak belajar, dan saya ngelihat banyak banget orang-orang yang nggak tahu gitu, tapi dari sini tuh kita bisa menghemat ratusan bahkan puluhan juta gitu, intinya kayak Iya. gitu. Kalau mungkin boleh sharing juga sedikit, kalau mungkin teman-teman tertarik juga, kalau dulu awalnya juga saya kenapa sih pengen ikut properti cash machine itu karena saya juga nggak tahu ya, maksudnya ya penasaran gitu. Dulu kan pasti kita mikirnya orang-orang kaya doang yang bisa punya properti gitu, tapi ternyata kan ya di situ katanya diajarin gimana cara, terus kayak mikir gimana ya, tapi memang waktu itu seminarnya bukan seminar yang murah juga teman-teman. Iya. Jadi waktu itu aja, waktu kita ikut tuh berapa ya, hampir 3 tahun yang lalu kali ya, Iya, 3 tahun apa 2 tahun ya, 2018 gua. 18 ya Mungkin kayaknya. 2017. Kayaknya Padma sama Pauli 2017 ya. Akhir. Oh gitu ya, Kalau yes gua ya, 2018. 2018 ya, berarti kan 2017 udah hampir ya, berarti dapat kosan 2 tahun kemudian ya, benar. Ya 2017. Nah di saat itu seminarnya tuh masih 12 juta deh kalau nggak salah untuk 2 hari.
Tapi kayak ada potongan apa ya, jadi 11 atau 10 gitu, 11 kayaknya deh. Lupa juga, pokoknya sekitar segitu untuk 2 hari doang. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah ikut seminar mungkin kayak 2 Mahal hari banget. ngabisin, ya 2 hari ngabisin waktu dan tenaga juga, sama uang juga 12, pokoknya 12-11 juta gitu lah ya waktu itu kan. Cuma waktu itu nggak tahu, saya mikir kayak aduh pokoknya dan kebetulan bisa cicilan juga waktu itu, bisa cicilan, jadi kayak ya udah deh gimana ntar deh bayarnya, yang penting niat dulu buat ikut gitu. Tapi ternyata ya maksudnya benar-benar dibela-belain gitu, sampai sempat waktu itu juga Pauli tuh bilang udah, maksudnya kita aja kalau nggak salah satu. Kadang kan kalau misalkan kita juga misalkan ikut seminar, kalau nggak bisa berdua ya paling salah satu dulu misalkan kayak gitu. Cuma entah kenapa kayaknya penasaran banget pengen belajar itu, jadi kayak nggak deh pokoknya tetap aja kita mendingan sendiri-sendiri ikutnya. Dan ternyata emang susah juga sih kalau misalkan mungkin pasangan kita doang terus kita diajarin gitu, karena itu kan antrinya full banget ya 2 hari. Dan buat saya yang bener-bener sampai pagi ya, sampai jam 1 pagi kan. Iya deh, sampai subuh, pagi sampai subuh gitu. Jadi buat saya yang ibaratnya bener-bener buta properti, maksudnya dalam artian ya udah cuma taunya beli rumah terus ngumpulin duit, kalau nggak cicil ke bank gitu. Itu sih bener-bener apa ya, pusing banget sih waktu itu. Cuma akhirnya kan dia bisa riset juga, jadi beberapa kali udah mulai bisa tuh ngikutin gitu. Kayak gitu, seru sih. Semoga pengenalan tentang properti cash machine-nya udah mulai ada bayangan ya teman-teman. Nah, terus mungkin kalau Cahyadi ya mau coba join, nanti tanya-tanya Andreas juga. Boleh. Yoel, manggilnya Yoel, Fatma, Yoel. Oh, Yoel. Iya, kalau Yoel. Nah, thank you, sama-sama Yoel. Jadi teman-teman, kalau menurutku apa yang Fatma bilang itu bener banget, karena contoh kita ikut seminar saham gitu ya, atau kita contoh ikut seminar kayak properti cash machine ini, teman-teman mungkin ngelihat mahalnya karena di awal teman-teman bayar gitu. Tapi ketika teman-teman tahu dampak ke depannya itu investasi teman-teman, contoh aku ikut salah satu seminar saham gitu ya, itu habis sekitar 5 juta berapa gitu teman-teman. Tapi ketika aku udah ikut itu dan aku praktekin ilmunya, justru malah yang kita dapat itu jauh lebih berkali-kali lipat daripada apa yang kita investasikan. Sama kayak properti cash machine juga gitu. Kalau Fatma mungkin setor 11 juta gitu ya, kayaknya sih nggak sampai 10 juta deh karena diskon deh Fatma, kayaknya ya, seingatku. Tapi di atas 10 sih. Yang gue ingat sih di atas 10. Nah, tapi kalau udah deal satu kos-kosan dengan passive income yang ada, itu mah udah nutup jauh gitu kan. That's why karena itu teman-teman jangan lihat harga awalnya, tapi teman-teman lihat ketika dampak ke depan, dan investasi itu benar-benar bisa menghasilkan lagi uang buat teman-teman yang berkelanjutan ya teman-teman. Kita kan bayar investasi seminar itu kan sekali ya, dan kita kan bisa riset gitu. Iya, bener Yoel, kita butuh keberanian dengan uang sebanyak itu. That's why aku rekomen Yoel coba baca bukunya dulu gitu. Bahkan waktu itu saya ikut itu seminggu sebelum seminarnya mulai. Cuma nggak tahu waktu itu ya itu sih, maksudnya apa ya, ya kebanyakan juga mungkin saya juga nyadarin, maksudnya saya juga masih banyak yang harus, maksudnya kita tuh kebanyakan kan misalnya ikut seminar. Nah, jadi murah dan enggaknya itu kan mungkin kelihatan kalau kita udah dapet kan propertinya gitu. Tapi kan kalau mungkin kita belum dapet kan, kita belum lihat gimana sih, kayaknya masih mahal aja kali, apalagi kalau masih bayar cicilannya gitu. Nah, tapi memang kebanyakan apa sih yang membedakan, mungkin membedakan yang ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Karena memang pada kenyataannya yang lebih susah dari kita teori itu adalah praktek gitu loh.
Jadi memang apapun seminarnya itu yang paling susah adalah prakteknya gitu, mempraktekkan Yes. itu dan konsisten dipraktekin terus gitu. Karena waktu pas saya dapat properti itu kan banyak banget pertanyaan yang masuk, mungkin waktu itu kan juga sempat dimasukin ke grup PCM-nya Andreas kayaknya yang 65 gitu. Nah jadi ya saya pun ngerasain gitu kalau memang untuk praktek itu susah banget. Misalkan kayak memang bener hukumnya itu kan hukum probability. Jadi ibaratnya lihat 100 kosan mungkin baru dapat satu yang bagus Satu. gitu. Dan itu memang bener-bener saya juga dan Pauli rasain gitu. Kita pun juga sambil hunting kayak gitu. Udah lihat berapa properti, ya kayak aduh ternyata nggak sesuai nih, sesuai ekspektasi, tapi terus aja cari lagi, lihat lagi gitu. Nah kadang dalam proses itunya tuh banyak orang yang akhirnya mungkin kayak aduh kayaknya saya nggak bisa nih atau gimana gitu loh, jadi akhirnya mundur dan menyerah gitu. Karena memang intinya yang paling susah itu adalah actionnya gitu loh, apapun itu Yes. gitu, apapun yang mau kita kerjain yang paling susah tuh actionnya. Saya juga gitu, kadang saya juga ya untungnya selalu diingetin kan juga sama Pauli, ayo cari lagi yuk, cari lagi gitu. Cuma ya harus dari diri sendiri tuh punya kesadaran kayak gitu. Yes. Betul. Dan harus konsisten ya Fatma ya. Terus Karena terus terus. yang paling susah itu memang saya akuin kok action gitu. Makanya kenapa mungkin dari sekian ratus orang yang ikut seminar mungkin hanya beberapa yang bisa dapat gitu, karena ya mungkin mereka yang benar-benar action gitu. Kalau dan banyak juga loh ternyata walaupun mereka udah tahu teorinya, mereka masih takut untuk mempraktekkan itu gitu. Yes. Jadi kalau kita belajar kan namanya mungkin mental block gitu loh. Jadi kalau kita ibaratnya mungkin kita mikirnya properti itu mahal, walaupun kita udah tahu ilmunya, tetap aja kita susah gitu untuk dapetin karena kita masih terpikiran yang lama gitu loh. Yes. Benar. Kayak gitu. Mental block. Malam Ciling. Nah, ini rajin ikut IG live juga nih Ciling. Narasumber Gitu juga. ya. Iya. Narasumber juga. Salam kenal juga. Suka ikutin. Yes. Wah. Oke, Fatma, Keren, kita keren. lanjut lagi. Nah, teman-teman jangan lupa kita ada giveaway ya, teman-teman. Yes, jadi ikutin sampai habis malam. Nah, Fatma, jadi gimana tuh untuk maintain hubungan supaya tetap harmonis, tapi di satu sisi Fatma sama Pauli juga tetap harus action di bisnis gitu kan, tetap bisnisnya harus berkembang, properti harus dapat lagi gitu kan, hunting lagi gitu. Gimana tuh caranya Fatma? Karena kan kalau misalnya secara jujur ya, namanya hubungan pasangan dibandingin dengan hubungan maksudnya kita bisnis, itu kan lumayan beda gitu. Bedanya adalah di satu sisi kalau pasangan adalah kita saling sayang, romantis dan macam-macam, tapi kalau di bisnis kita harus saling push. Harus saling, ayo Fatma, ayo Pauli, hunting lagi, ayo mau apa lagi nih, kembangin lagi. Halo Rindang, lama tidak ada berjumpa. Rindang juga. Wanita sibuk ya, ini lebih keren daripada saya. Iyalah, Rindang ini juga lebih banyak ilmunya nih. Ya pokoknya intinya gimana, masa ngebedain antara pekerjaan dan maksudnya hubungan gitu ya. Iya. Gitu. Nah kalau kebetulan sih kalau misalkan bisnis kita kan memang masih join sendiri-sendiri gitu. Oh ya, jadi apa namanya, kalau ya mungkin karena kita kan nggak, maksudnya untuk properti ini memang baru, tapi awal-awalnya tuh kan bisnis itu sendiri-sendiri kelolanya gitu kan. Nah jadi kalau saya juga bingung ya, maksudnya nggak tahu sih, mungkin karena memang maksudnya udah sejalan atau gimana, jadi maksudnya pas di properti ini jadi maksudnya kayak udah tahu nih pembagiannya. Maksudnya misalkan ya udah, kalau misalkan saya ini tugasnya untuk misalkan yang bagian adminnya, misalkan ngedata anak kos, misalkan kayak gitu. Nah Paul itu marketingnya gitu loh.
gitu. Jadi ya kalau keuangan ya misalnya pegang bareng-bareng gitu. Intinya sih dikomunikasiin, dan so far ya intinya memang kita nggak boleh baper sih gitu. Maksudnya intinya ya mungkin karena udah belajar gitu ya, kalau memang urusan ini profesional, maksudnya kalau salah ya ditegur gitu, nggak boleh ngambek gitu. Jadi kalau misalkan ya karena dari dulu itu kita kayak udah apa ya istilahnya, kita tuh udah ngebuang pikiran bahwa ya udahlah, ngambek-ngambekan tuh hanya buang-buang waktu dan energi gitu loh. Jadi kalau emang nggak ada hal yang memang penting, mendingan gak usah ngambek gitu. Jadi kita pun kayak udah jarang, maksudnya mungkin karena udah fokus juga, misalnya mau cari properti lagi, mau belajar saham, mau ngurusin bisnis, jadi kayak udah ya udahlah, kalau nggak terlalu penting kita udah nggak mikirin mungkin yang kayak dulu gitu loh, ngambek-ngambekan nggak jelas atau apa gitu. Jadi gitu sih, jadi maksudnya mengerti gitu ya posisi kita, kalau memang kita salah ya kita harus perbaikin itu, harus tahu gitu, jadi nggak baper gitu. Intinya gitu sih. Mungkin yang kayaknya sih kurang lebih itu kayaknya yang kita lakuin sih. Betul. Kalau dari Paul ya, kalau sayanya sih gitu, jadi berusaha nggak baper, apalagi mungkin cewek ya. Kalau misalkan cowok kan terkesan lebih cuek gitu. Dan mungkin saya termasuk orang yang sensitif juga kalau dulu, tapi ya namanya kayak orang bilang batu ditempa gitu ya, jadi ngelewatin ini ngelewatin itu ya, jadi mungkin pelan-pelan udah berubah juga lah gitu. Keren. Udah lebih ini lagi lah ya. Yes. Nah, bagus banget Fatma tadi sharingnya. Jadi kalau misalnya memang mau hubungan itu nggak banyak konflik, ya masalah yang kecil nggak usah dianggap dihilangin, masalah yang besar dikecilin gitu ya. Jadi nggak ada baper-baperan gitu. Bener sih. Dan itu kayaknya memang sebenarnya hubungan yang dewasa tuh seperti itu ya. Maksudnya memang harus begitu gitu. Kalau misalnya nggak begitu ya bakal konfliknya bakal lebih banyak. Nggak habis-habis. Cuma kebetulan kalau pas saya dan Pauli itu maksudnya ya itu tadi di fase yang ibaratnya pada saat kita kuliah itu ya berantem gitu, berantemnya berantem nggak jelas gitu. Tapi mungkin dari situ kita jadi sadar kan, maksudnya kayak, kalau kayak gini terus tuh buang-buang energi gitu loh. Dan mungkin ketika kita udah mulai bisnis kan, kita tahu banyak hal ternyata yang dilakuin. Jadi maksudnya bukannya kita nggak pernah berantem atau mungkin kayak masih childish gitu. Ya pernah, tapi ibaratnya itu udah lewat masanya gitu loh. Jadi kalau misalkan mungkin ada di posisi itu sih wajar gitu. Tapi yang penting itu harus diselesaikan, jadi kita juga sadar gitu loh, harus disadarin juga kayaknya nggak penting ya, misalkan kayak kita sekarang udah banyak kerjaan terus kita masih mau ngambek-ngambekan lagi ya, energi kita kan kebuang misalkan kan kayak gitu. Yes, betul. Nah Fatma, nggak berasa udah mau 50 menit. Oke. Nah teman-teman boleh ketik siapa yang di masih komen hadir? Siapa yang masih ada, coba. Ini soalnya kita mau bagi-bagi giveaway nih. Dari yang tadi awal sampai sekarang masih join, coba lambaikan tangannya atau angkat tangan gitu ya. Atau ketik hadir, boleh. Yang udah nanya kan Kohans, terus ada Yoel tadi juga. Yes. Siapa Ayo lagi teman-teman, tuh? diberikan kesempatan untuk hadir atau melambaikan tangan. Oke Fatma, sambil kita nunggu teman-teman untuk komen. Tapi kalau misalkan ini mau lanjut lagi apa gimana? Kalau misalkan keputus gitu, siapa tahu. Enggak ada Jadi keputus. mungkin teman-teman bisa. Ini akan lanjut terus. Nggak ada batasan gitu. Waktu lagi. Iya. Jadi nggak kayak dulu gitu ya? Enggak. Mau sampai berapa lama juga kayaknya diterusin terus. Gitu. Iya. Oke. Iya, soalnya kalau dulu kan harus 1 jam, buru-buru gitu. Enggak. Kalau ini bisa ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita sejam lebih dikit lah, Fatma. Oke, Yoel masih hadir, Fatma. Tadi juga nanya. Yes. Sampai jam 12 malam tuh. Jangan, Yoel. Capek, aus nanti. Oke, Yoel mungkin dapat keripik aja ya Fatma ya, karena Yoel gitu udah sering dapat sandwich. Gitu. Kayaknya belum nyobain keripiknya Fatma dia.
Oh iya iya, harus ya, harus nyobain. Siap-siap. Nanti kita berarti pilih dulu nih satu. Nah, nanti Mm-mm. kalau udah mau habis-habis lagi, kita pilih lagi satu yang dapat sandwich Yang, gitu ya. ya, oke, boleh. Oke. Sip. Sip. Nah, Yaudah, berarti nanti udah fix tuh ya. Yoel dapat keripik ya, encim ayam. yeay. Nanti Sorry Yoel DM udah ya, DM. nanya, Iya. terus udah Hadir sampai terus juga ya. sekarang, iya, yes. Ya. Yoel Keren, nanti keren. DM Bu Fatma atau Encim Gayam ya, silakan. Ya, di akun Yes, ini. Atau mau nanya-nanya tentang properti cash mesin juga boleh gitu. Atau ya yes, nanya sharing-sharing juga boleh. Gitu. yes. Oke, Fatma lanjut lagi. Jadi memang menurutku ternyata kedewasaan dalam berhubungan itu juga hal yang penting ya. Dan menurutku entrepreneurship itu juga merupakan ilmu yang mendewasakan, ya nggak sih? Menurut lu gimana? Ya cuma eh, kalau menurut saya sih balik lagi ke orangnya sih Hmm, gitu. Jadi maksud gini, karena kebanyakan orang itu ya maksudnya kayak apa ya, tanpa sadar tuh misalkan dia tuh apa ya, kayak misalnya nyalahin keadaannya, misalkan kok kayaknya yes. gini-gini doang gitu. Jadi ya benar, maksudnya lebih susah ngelihat apa yang kurang di diri kita dibandingin ngelihat kekurangan orang lain gitu loh. Jadi kalau ya intinya kalau misalnya kita mau happy, ya misalnya kita kan misalnya mikirnya kayak gini, kenapa sih kok pasangan gue tuh nggak ngertiin gue banget gitu kan, Hmm, pasti kan kebanyakan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau emang kita bener-bener dewasa ya kita mikirnya ya kita memang harus happy dulu baru kita tuh maksudnya menularin positifnya itu happy. ke pasangan Ya, kita gitu loh. Jadi bukan kebalik, bukan kitanya misalkan marah-marah mulu tapi kita pengen pasangan kita tuh baik, nggak ya. marah-marah. Jadi kayak dua hal yang bertolak belakang gitu loh. Mm-mm, Tapi mm-mm. banyak dari kita itu yang nggak sadar gitu loh bahwa itu tuh harus diubah loh dari kitanya dulu gitu loh. Gitu loh. Yes. Kayak gitu Nah, mungkin ya, simpelnya gitu. betul. Simpelnya begitu. Karena Tapi Fatma ini susah. sama Pauli teman-teman udah menjalankan hubungan itu udah sekitar 9 tahun. Jadi menurutku Hmm, pengalamannya udah cukup banyak dan ini maksudnya bisa kita pelajarin untuk teman-teman mungkin yang masih pacarannya baru beberapa tahun, mungkin bisa maksudnya belajar dari Pauli dan Fatma. Untuk teman-teman juga nanti yang ke depan mau punya pasangan juga, maksudnya apa yang Fatma katakan ini boleh nih kita simpen gitu, karena nanti mungkin ada kejadiannya gitu ya. Jadi teman-teman, oh ini nih yang Fatma bilang nih, hmm. gitu. Nah, Mungkin ada yang kayak gitu juga nggak? iya coba Teman-temannya, ketik di pasangannya komen gitu ya. Iya. cerita mungkin mau Ya, curhat jadi juga kita boleh. bukan kita doang kan ya. Siapa tahu Iya, kok pasangan aku kayak gitu. Ya kita kan bisa yes. sharing-sharing gitu kan. Nah, Jangan malu-malu berarti gitu ya. kalau misalkan couple planner mindset itu nggak bisa semua orang pun belum tentu bisa ya punya untuk pasangan yang dibilang couple planner. Mungkin malah aku banyak kan lihat gini, misalnya contoh suaminya gitu ya, dia Hmm. entrepreneur, tapi istrinya itu ya nggak ikutin belajar, nggak ikutin apa-apa, jadinya ibu rumah tangga aja gitu, atau enggak sekedar jadi ya bekerja aja gitu. Itu kan ada juga tuh Fatma. Berarti Hmm. maksudnya couple planner itu adalah uh, pasangan itu yang harus benar-benar maksudnya sejalan di dalam bidang entrepreneur. Apakah begitu Fatma? Gimana menurut lo? Ya sebenarnya sih nggak ada yang salah juga mungkin ya kalau misalkan apa intinya maksudnya misalnya mungkin suaminya yang kerja terus istrinya di Mm-mm. rumah, ya Mm-mm. nggak ada salah juga gitu. Tapi maksudnya kalau memang kalau saya sih kebanyakan menemui memang kalau misalkan yang suaminya maksudnya bener-bener ya intinya sukses lah gitu. Maksudnya sukses itu kan juga definisinya banyak, tapi kalau Ya, memang ibaratnya menginspirasi tuh seenggaknya istrinya juga pasti banyak membantu mm-mm. di situ gitu. Maksudnya Biasanya, nggak cuma betul, berjuang sendiri gitu kan. betul. Nah jadi sih kalau misalkan eh, gimana ya bilangnya gimana, ini ada ponakannya Tad,
Tante Fatma, Om Bebek. Iya nih, si Dila nih Halo. kemarin. Saya jadi Gila. ngeblank nih. Orang yang selalu Aduh. ceria. Iya, yang selalu ngeledekin aku kemarin. Gimana Bek, Yes. tadi jadi ngeblank nih saya. Gara-gara ada ngeblank. Dila kayaknya. Jadi sebenarnya kita lagi bahas Oh ya, couple couplepreneur. itu ya. Iya. Ah, ah. Nah, ingat. Yes. Tadi kan gara-gara Dila ngeblank tuh. Ya, jadi intinya sih maksudnya nggak tahu ya kalau misalkan yang lain tuh kayak gimana gitu. Tapi Dari sisi Fatma. kalau dari sisi akunya sih intinya ya gitu. Kalau maksudnya couplepreneur itu mungkin nggak selalu harus dalam bisnis gitu. Tapi yang tadi Yes. saya bilang, maksudnya gimana sih pasangan itu sejalan dan sevisi gitu. Karena ya beberapa mungkin ada yang saya dengar kelihatannya sepele, tapi ketika dia berbeda pemahaman itu bisa membuat hubungan juga jadi jauh gitu misalkan. Jadi misalkan kayak tadi, misalnya nih kita nunda dulu deh honeymoonnya misalkan kayak gitu. Kenapa? Karena kan kita lagi mencari properti dulu nih. Kita fokusin dulu deh. Kalau jalan-jalan kan pasti kita akan termakan waktunya tuh. Nah, tapi kan kalau misalkan pasangan yang nggak ngerti, ya pasti, ya pasti akan cekcok gitu loh. Kayak gitu. Yes. Mungkin kayak contoh yang lainnya juga, kayak misalkan kebanyakan orang mungkin ya itu tadi dapat ya duit angpau. Maksudnya ya duit angpau bukan sesuatu yang besar banget sih, maksudnya terus jadi kita sebenarnya bisa kita gimana-gimanain banget, karena kan ibaratnya kita juga sebenarnya ngeluarin modal juga untuk dapat angpau itu, jadi bukan sesuatu yang bener-bener kita dapat terus bukan ngapain loh gitu. Tapi mungkin kebanyakan kan mikirnya udah kita kan udah ini nih, udah ada nih uangnya kita buat jalan-jalan misalkan kan kayak gitu. Tapi kayak gini aja misalkan pas lagi saham lagi turun juga gitu. Yes. Jadi ya udahlah, daripada duitnya ini misalkan gitu kita masukin aja di saham misalkan kayak gitu kan. Nah, jadi yang kayak pemikiran yang kayak gitu mungkin kalau buat sebagian orang kayak ngapain sih punya uang, misalnya ada uang kok bukannya malah pergi. Mungkin kan ngelihat orang ya apalagi sekarang zaman sosial media, wih keren ya abis merit misalkan ke Jepang mungkin atau ke Korea gitu. Bukannya kita juga nggak bisa dan nggak mau, tapi karena kita tahu saat ini memang mendingan ialah saat yang bagus kan untuk masuk juga di saham. Yes. Ya mendingan uangnya kita invest aja di sana gitu. Yes. Malah bukan ya, cuma kan kalau misalkan yang pasangannya mungkin nggak paham, mungkin bisa jadi cekcok gitu kan, karena ngapain. Betul. Duitnya bukannya buat pergi misalkan, buat ngapain, malah buat investasi yang ibaratnya kita juga nggak tahu kan kapan kita bisa nikmatin lah kalau di saham gitu kan. Mungkin akan ada waktunya, tapi kan nggak dalam waktu 1 bulan 2 bulan ini kan, pasti kan dalam beberapa bulan ke depan gitu. Yes. Jadi ya kayak gitu sih pemahaman yang kayaknya kan kecil, tapi kalau misalkan terus begini kan akan bergesekan terus kan. Jadi yang satu misalnya udah invest aja, ngapain sih invest, mendingan belanja misalnya. Atau ini kan orang-orang tuh misalnya mungkin lagi corona, ada juga yang bilang saat yang tepat buat jalan-jalan karena sepi dan murah katanya gitu. Iya. Nah jadi ya gitu, kalau kita berbeda pemikiran kan ya pasti akan bisa aja terjadi cekcok gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ngerti, oh iya ya memang bener sih, daripada kita ini mungkin kita diemin setahun 2 tahun bisa naik 2 kali lipat gitu. Kita tunda setahun mungkin hasilnya bisa lebih besar. Jadi ya udah mendingan nunda setahun aja gitu. Yes. Kayak betul gitu. banget Fatma, setuju. Jadi teman-teman, kenapa judulnya Couplepreneur Mindset? Karena ternyata yang penting itu mindsetnya teman-teman. Seperti yang Fatma bilang, bukan masalah pekerjaannya itu. Kalau pekerjaannya mungkin pekerja profesional tapi pola pikirnya yang tadi seperti Fatma share, nah itu berarti dia sebenarnya seorang yang punya jiwa entrepreneur juga. Jadi kita masih bisa bilang dia adalah couplepreneur gitu, karena dia punya mindset yang sama, yang seiringan gitu.
Ada pertanyaan lagi nih Fatma dari Yoel. Hmm. Mau tanya usaha Koko Cici BEP di berapa bulan? Nah, Andres dulu apa saya dulu yang jawab? Yoel, kalau aku Dre Bites itu secara jujur itu mulainya dari dapur rumah Yoel. Hmm. Jadi aku waktu itu cuman kayak beli panggangan buat roti sama beli teflon gitu-gitulah sama ya alat perkakas dapur. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang BEP itu dalam bulan pertama, dalam bulan kedua itu udah BEP ya Yoel, karena ya nggak pakai modal gitu. Tapi memang seiring berjalannya waktu ya akhirnya kalau mau bikin ratusan sandwich itu kan 700 sandwich kan nggak mungkin ya kan pakai teflon yang segini gitu, kan harus pakai teflon yang gede, yang buat Udah ada buat dong. bakar-bakaran. Udah Udah ada ada yang yang buat wis. yang gede karena kan ada orderan 700. Kalau ada orderan Oh, 700 pakai panggangan yang itu Fatma yang segini doang. Kapan jadinya? acaranya keburu kelar ya. Acaranya kelar Iya, udah bubar. bener. Nah, Yoel, jadi kalau aku bulan pertama, bulan kedua udah BEP. Fatma, coba mungkin Hmm. Fatma mau cerita juga. Iya, iya. Jadi ya itu sih maksudnya eh kalau aku juga kebetulan kan memang jualan online. Kalau dulu kan mungkin belum, aku mulai 5 tahunan yang lalu ya. 5 tahun yang lalu itu kan belum booming ya Shopee, Tokopedia itu kayaknya belum, udah ada sih tapi orang kayak masih belum banyak yang transaksi, belum kayak segila sekarang gitu. Nah, jadi apalagi sama kalau saya memang sampai sekarang pun nggak perlu pakai tempat, itu kita bisa kirim jauh kan. Sama kayak Andreas juga sebenarnya bermula cuma bener-bener modal bahan baku kentang, beli ebi gitu kan, karena semua juga alat-alat dapur itu mah gitu. Terus juga paling pakai toples di kering, jadi nggak perlu, mungkin kalau kayak daging kan masih butuh freezer, kulkas gitu. Kalau saya tuh kan sama sekali bahannya kering, jadi maksudnya nggak perlu yang gimana-gimana gitu. Nah, kalau dibilang balik modal, ya benar, mungkin kayak dalam sebulan 2 bulan tuh udah balik gitu, Mm-mm. udah balik gitu modalnya. Nah, cuma memang yang saya sangat-sangat syukurin ketika di bisnis itu bukan masalah balik modal nggak balik modalnya sih, cuma memang dari bisnis ini benar-benar kepribadian saya tuh jadi jauh berubah gitu loh, cara Yes. berpikirnya terus mentalnya gitu, jadi yang lebih daripada sekedar uangnya gitu, karena mungkin kalau saya masih kerja saya nggak bisa jadi Fatma yang sekarang gitu, yang mungkin Ya. sekarang uh, bersyukur bisa punya tim, bisa maksudnya bisa ngajarin, bisa apa, bimbing mereka gitu loh. Karena ya kalau nggak di bisnis mungkin saya nggak punya kesempatan itu, atau mungkin mesti nunggu beberapa tahun jadi manajer atau jadi direktur baru bisa istilahnya bimbing orang gitu. Tapi di sini Mm-mm. ya kita bisa langsung punya satu dua karyawan, kita langsung bisa terjun bimbing, dan kepemimpinan kita jadi lebih terasah lagi gitu loh. Yes. Jadi itu sih yang Keren. lebih apa ya, maksudnya lebih penting dari sekedar kapan balik modal ya gitu. Ya mungkin tapi untuk Mm-mm. beberapa bisnis ya memang penting juga balik Mm-mm. modal, apalagi kan kalau mungkin harus bikin kafe gitu ya, Iya, itu betul. pasti bikin apa ya, mikirin juga balik modal, karena kalau enggak kan duitnya habis di situ ya Mm-mm. gitu. Yes, Yoel. Kayaknya Yoel ini mau buka coffee shop gitu deh. Ya, Yoel ya, kalau nggak salah. Gitu. Uh-uh. Nah, mungkin kalau saya juga boleh sedikit sharing mengenai bisnis itu, uh, ya ini kan cuma sekedar sharing aja gitu, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling, Mm-mm. maksudnya bukan berarti salah juga, tapi beberapa itu kebanyakan kan berpikir bahwa bisnis itu apa ya, harus dimulai dengan sesuatu yang bagus, harus dimulai dengan sesuatu yang mungkin wah, apalagi kalau mungkin kita punya modal yang cukup sebenarnya. Jadi waktu itu kan saya bukannya nggak punya modal, tapi karena kebetulan produknya juga gampang dan bisa dijual online, jadi saya nggak butuh banyak biaya. Tapi mungkin misalkan kayak coffee shop, nah uh, mungkin walaupun kita ada modalnya, tapi bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau menurut saya kebanyakan orang kan pengennya langsung dilihat kayaknya wah gitu, tapi ya nggak ada salahnya loh kalau misalkan kita itu
mulai dulu dari sesuatu yang sederhana gitu, dari Ya. sesuatu yang kecil. Misalkan dari rumah dulu, kita tes dulu kan pasarnya, oh cocok nih misalkan produknya atau gimana. Karena kan misalkan kalau kita memang langsung sewa tempat, itu pasti biayanya aja udah gede banget, belum kita sewa karyawan. Jadi di awal aja tuh pengeluarannya udah cukup besar, tapi kita nggak tahu kan di sini jalan atau enggak gitu loh. Jadi ya intinya sih boleh-boleh aja kalau mau mulai bisnis langsung besar. Tapi kalau misalkan memang kita bisa rintis itu maksudnya dari modal yang cukup sederhana, ya mendingan kita gulungin aja dulu gitu. Nanti kan lama-lama Yes. dia akan besar gitu. Lebih baik kayak gitu. Yes. Ya, mantap masukannya. Jadi pelan-pelan. Ya. Nanti Iya. misalnya mau nambah, mau nyewa tempat, mau bikin dekorasi yang lebih bagus gitu ya, Fatma ya. Iya, jadi kita benar-benar apa ya, benar-benar dipikirin gitu loh pada saat kita mau ngeluarin sesuatu gitu. Karena kalau misalnya kita dari awal udah langsung ngeluarin gede, nggak berasa, ya gitu, tiba-tiba udah habis gitu kan. Tapi kan kalau kita mulai dari sesuatu yang kecil, kita kumpulin tuh, misalnya mungkin kayak Andreas, dari orderan 100 dikumpulin, terus 700 gitu kan. Jadinya kan kita kan akan lebih bijak lagi mau ngeluarin buat apa nih gitu loh. Karena ngerasain gitu loh, dari uang kecil itu kita kumpulin sampai jadi besar gitu. Nah itu juga hal yang penting tuh, bukan nunggu punya duit banyak baru kita ngehargain uang, tapi justru dari uang kita masih sedikit itulah kita harus kelola dengan baik gitu loh. Yes, betul banget. Gitu. Betul. Dan aku juga ngerasain bahwa kalau misalnya kita keluar modal yang nggak terlalu besar, tekanan secara hati kita, batin kita itu nggak terlalu besar ya, Fatma, untuk kayak mesti kejar target untuk BEP gitu. Kalau misalnya kita contohnya udah keluar duit misalnya besar gitu ya, 50 juta, 100 juta, terus kayaknya bisnisnya nggak jalan, itu jadi kayak mentalnya bukan malah ngejar mau semangat, mau sukses, malah jadi ngedown gitu. Aduh, bocuan, aduh rugi gitu. Jadi aura apa ngomongnya ya, aura negatifnya lebih banyak ya kalau misalnya kita maksain untuk push untuk buka sesuatu bisnis yang sebenarnya kita belum mampu, tapi kita paksain untuk buka yang wow, yang kayak Fatma bilang. Ya apa intinya sih mungkin ada juga tipe orang yang dia dengan kayak gitu terpacu, ibaratnya kayak naruh anjing di belakang gitu. Betul. Biar gue larinya cepet gitu ya. Mungkin ada orang yang seperti itu. Tapi kan ya balik lagi sih, yang penting tuh udah direncanain gitu. Kalau memang udah direncanain dan dia yakin dia bisa, dia tahu apa yang mau dia lakukan, ya silakan aja sih. Cuma mungkin kalau yang bener-bener baru dari nol, terus nggak ngerti bisnis apapun, terus tapi punya modalnya gitu, sayang aja kalau langsung jor-joran beli ini beli itu gitu. Karena saya juga ada pengalaman tuh, saudara kayak gitu, nggak punya pengalaman di bidang kuliner, tiba-tiba dia buka tempat makan, itu pun dia minta tolong orang yang beliin barang-barang, jadi malah kena tipu gitu loh waktu itu. Jadi orangnya itu malah nguntungin lagi. Jadi misalkan bangku harusnya 10.000, dia jual 30.000 gitu. Tapi kan kalau emang kita yang ngerti dan riset, kita pasti langsung bilang dong, ini nggak mungkin nih, masa beli, ya misalnya kayak Andreas lah, misalnya beli ayam, Pak saya beli ayam tuh di pasar 500.000, wah lu beli ayam apa nih? Ayam yang lain kayaknya gitu. Nah jadi maksudnya ketika kita memang udah ngerti banget, kita tuh akan resikonya kan akan lebih dikecilin gitu, kayak tadi gitu, misalnya tiba-tiba mungkin karyawannya mau bohong, tapi karena kita udah ngerti sampai ke detail, kita nggak bisa dibohongin gitu. Jadi kita tahu, oh nih kayaknya nggak segini nih harganya gitu. Karena saudara saya tuh nggak ada pengalaman, dia percaya aja sampai akhirnya habis banyak, terus ujung-ujungnya tutup. Jadi udah ngeluarin duit banyak, nggak ada untung sama sekali, malah udah usahanya habis begitu aja, belum sempat buka, baru berapa, nggak nyampe sebulan malah kayaknya. Gitu. Nah jadi kunci yang Fatma bilang tadi adalah ngerti, teman-teman.
udah tahu direncanakan. Jadi nggak beli kucing dalam karung gitu ya, kurang lebih. Yes. Oke Fatma, ini ternyata sudah sejam lebih. Teman-teman boleh katakan hadir atau angkat tangan yang masih ada. Satu lagi nih, nyari sandwich. Kalau nggak ada, buat saya aja lah sandwichnya ya. Iya deh, ntar kirimin Fatma aja ya. Iya, kalau nggak ada ya. Nanti sekalian lah mau beli lagi lah nanti kalau itu. Aduh, dulu. Yes. Iya. Teman-teman, Beneran, soalnya apakah enak sandwichnya. apakah masih ada yang ngikutin sampai sekarang teman-teman? Yoel kayaknya Masih mau lanjut nggak? jangan. Yoel Masih mau lanjut nggak? Atau Yoel ada pertanyaan nggak eksklusif nih? Mumpung nggak ada yang nanya kan, jadi bisa nanya banyak gitu. Yes. Nah, Fatma, sambil kita tunggu, mungkin kita boleh sambil closing nih ya, karena udah sejam lebih, ntar biar bisa kerjain yang lain juga kita. Oke. Fatma, ada nggak? Tuh kan Yoel masih kan? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Yoel, kalau masih ada pertanyaan, boleh nih Fatma dan Ko Andre siap untuk menjawab. Kalau bisa dijawab. Iya, soalnya Yoel manggilnya Koko. Tapi kalau kebanyakan nanya takut kena kartu kuning kok. Enggak lah, Yoel orang saya dipancing kasih kartu kok. merah. Kartu merah. Karena bajunya merah. Iya, karena katanya menyambut Natal, karena Natalan walaupun di rumah jadi biar meriah aja gitu ya. Yoel nggak apa-apa kalau mau nanya lagi, siap dijawab. Justru kita seneng bisa sharing lebih banyak. Kadang kalau nggak ditanya kan nggak kepikiran ya. Jadi kalau misalnya ditanya, jadi kan kayak tadi tuh keluar ilmunya tuh, properti cash mesin, saham, ya kan, jadi keluar. Yes. Nah, Fatma, ada pertanyaan untuk Fatma buat semuanya nih, buat teman-teman. Ada nggak sih pesan-pesan dari Fatma nih yang udah menjalankan hubungan selama 9 tahun, terus sekarang kan lagi ke bisnis juga, buat teman-teman yang mungkin sekarang itu lagi mencari pasangan, gitu ya, atau teman-teman yang lagi menjalani hubungan pacaran, tapi pengen arahnya itu mindsetnya couplepreneur. Ada nggak pesan-pesan dari Fatma? Mungkin ada pesan sponsor di balik ini, maksudnya buat saya juga sebenarnya gitu ya. Yes, boleh. Maksudnya pesan buat teman-teman dan saya. Boleh sekalian. Sendiri, maksudnya gitu. Terserah deh ngomongnya gimana. Cuma biar ini kesannya teman-teman gitu ya. Kata-katanya dirubah-rubah sedikit yang ya. Masih cari pacar atau yang berpacaran gitu kan, termasuk saya gitu. boleh. Paling bisa emang ya, paling bisa. Mungkin ya intinya sih kalau misalkan kita baru memulai ya, mungkin ya nggak masalah juga sih kalau udah mulai juga. Intinya kita harus sadarin dulu gitu, maksudnya kita tuh visinya ke depan mau ngapain gitu. Karena kan banyak orang yang ya udahlah jalanin aja lah, nggak tahu, misalkan kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita tahu nih visi kita tuh sama-sama ke depan mau kayak gimana gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah tahu, namanya kan kita pengen pergi ke suatu tempat, pasti kan perjalanannya nggak mudah kan. Nah, jadi pada saat perjalanan itu ya kita memang harus sudah sadarin gitu resiko yang mungkin kita akan alami di perjalanan itu. Ibaratnya kayak kita mungkin ibaratnya kita mau ke Bali deh gitu. Mungkin pada saat perjalanan kan kita capek, pegel apa segala macam, tapi kan begitu sampai di Balinya tuh kayaknya udah langsung hilang semuanya gitu. Nah, sama perjalanan hidup itu kan begitu ya. Jadi pasti ada naik turun, ada belokan, ada turunan, ada tanjakan gitu. Tapi kalau kita tahu tujuannya kita mau kemana di akhirnya, itu kita maksudnya kita jadi lebih yakin kan bahwa apa yang kita perjuangin selama ini tuh akan terbayar nanti hasilnya gitu. Nah, jadi ketika kita punya visi yang sama, itu kita akan lebih gampang untuk jalan bareng gitu loh. Ibaratnya kayak kita kan punya kaki dua, kalau misalnya kita yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, pasti nggak bisa kan jalan gitu. Pasti harus sama-sama ya, dua-duanya ke depan atau dua-duanya ke belakang kayak gitu kan. Sama kayak ban mobil lah gitu, nggak bisa kanan kiri beda gitu. Nah, jadi intinya gampangnya kayak gitu. Memang sih
kadang nggak gampang sih untuk bisa apa ya, untuk tiba-tiba pasangan kita jadi match kayak gitu gitu loh. Karena emang untuk berubah menurut saya juga itu bukan ya segampang membalikan telapak tangan gitu. Jadi kalau saya sih udah mulai belajar, intinya kita mulai dari diri sendiri dulu gitu. Apapun itu kita mulainya dari diri sendiri. Maksudnya gimana ya, mungkin kalau misalkan pasangan kita saat ini belum belajar tentang keuangan misalkan, ya udah akan lebih susah kalau kita nyuruh dia belajar. Kan kebanyakan orang tuh kayak, kenapa sih kok kamu nggak nabung gitu misalkan, tapi dia sendiri nggak nabung gitu loh. Jadi kayak siapa yang mau disalahin gitu, tapi akhirnya kan cekcok gitu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang kita mau pasangan kita lebih rajin nabung, kenapa nggak kita duluan yang berubah? Kita dulu nih yang nabung. Terus misalkan mungkin dari nabung itu kita bisa kasih lihat dia bahwa nih aku tuh udah nabung loh, misalkan 2 bulan, terus ternyata aku bisa dapat segini. Nah, kan mungkin dengan begitu pasangan kita mungkin, oh iya bener juga ya, ada bukti nyatanya gitu loh. Jadi bukan malah kita kayak marah-marahin dia, tapi kita juga sendiri nggak melakukan itu. Jadi ibaratnya kayak, ya siapa yang mau berubah kalau kayak gitu kan. Nah, jadi ya mungkin gampangnya itu kita harus mulai itu dari diri kita sendiri dulu gitu. Nah, ketika kita udah mulai, kita kan akan ngikut ya. Misalkan kayak Pauli juga gitu, misalkan oh dia belajar tentang ini nih. Nah, saya kan juga jadinya mencoba untuk belajar hal itu juga gitu. Jadi ya kalau misalkan nungguin mungkin kok nggak belajar, saya juga nggak belajar, akhirnya nungguan gitu, siapa yang mau duluan gitu. Ini ada Bos Eling juga nih, Bos Eling. Wih. Bos Eling Bra. Keren. Oke. Nah, Fatma tadi bagus banget sharingnya. Jadi couplepreneur itu harus punya visi, teman-teman. Udah gitu, pokoknya jalannya kemana gitu ya, teman-teman harus sama-sama jalan bareng gitu, komunikasiin gitu. Dan jangan nuntut juga ya, jangan nuntut gitu, tapi teman-teman yang mulai duluan harus dari diri sendiri dulu. Jangan paksain orang untuk menjadi apa seperti yang kita mau gitu. Tapi kita duluan yang harus ambil langkah ya, Fatma. 100 back 100 nilainya. Untung gue udah nggak kuliah loh. Kalau kuliah, summa cum laude. Oke. Lu 4,1 IP-nya gitu. Berarti sandwichnya disimpan nih kayaknya buat Fatma nanti pas kita gitu ini ya? Kali ya. Buat Fatma aja. Tuh, nggak ada yang mau nanya lagi sih. Aduh. Padahal ya. Sayang banget. Jadinya saya mulai nanya-nanya. Ditanyain salah, ditanyain dulu sayanya. Ditanyain dulu. Oke. Wah, iya udah mau habis nih Kak Stefani. Ketinggalan nih. Nanti aku save. Nah, mungkin mau nanya kali nih. Spesial buat Stefani gitu. Kan ini juga dia termasuk couplepreneur juga, karena kan dia berbisnis juga kan. Mungkin ada satu pertanyaan, jadi bisa nanti sekalian di-sharingin juga buat teman-teman gitu. Kalau misalkan ketinggalan, nanti kan bisa nonton lagi siaran ulang ya. Yes. Mungkin spesial deh buat Stefani. Ditungguin sama Fatma tuh. Ditungguin. Berarti tadi pesan-pesannya udah ya. Tadi terakhirnya udah terjawab ya. Siap. Sip. Jadi tema kita hari ini Stefani adalah couplepreneur mindset gitu. Jadi tadi udah sempat sharing juga mindset apa sih yang harus dimiliki sebagai pasangan yang punya jiwa entrepreneur gitu. Apakah perbedaannya dengan pasangan-pasangan yang tidak punya jiwa entrepreneur, yang bukan berbisnis? Nah, gitu. Mungkin dari Andreas juga bisa sharing sedikit juga. Kalau tadi kan dari sisi saya. Dari Andreas juga maksudnya kan lagi cari pasangan juga tuh katanya. Terus tapi menyiapkan diri juga kan yang seperti apa.
Yes. gitu. Kalau berarti dari sisi saya aja ya, saya jelasinnya. Maksudnya apa yang saya lakukan sambil mencari dan menunggu. Kalau Yes. dari sisi saya sendiri adalah saya terus mengembangkan diri juga gitu. Karena saya yakin kita akan diketemukan dengan pasangan yang pasti serasi gitu ya. Yang kurang lebih mirip-mirip gitu. Pengetahuannya, terus dari di bisnis itu di mana gitu posisinya, apakah dari baru mulai atau bisnisnya itu udah dalam perjalanan atau yang udah sukses gitu kan. Kita pasti akan diketemukan dengan pasangan yang serasi gitu. Nah, kalau misalkan saya nggak terus belajar, nah itu yang berat. Jadi nanti bakal ketemu pasangannya yang ya begitu, yang nggak suka belajar, yang nggak mau belajar, yang ketemu pasangannya juga yang nanti males-malesan, yang sukanya jalan-jalan, sukanya makan-makan, nah gitu. Ya kan Jadi nggak apa-apa dari ya, suka jalan-jalan juga. iya Kalau suka duit sendiri jalan-jalan. ya, Iya, kalau duit sendiri kan nggak apa-apa kan. iya. Iya, kalau dari saya sih gitu. Jadi saya persiapin diri juga secara mindset saya, dari ilmu juga dan bisnis juga. Karena kan kita sambil berbisnis juga sambil belajar ya, Fatma. Dapat pelajaran lagi gitu sambil menjalankannya juga. Kalau dari Jadi saya kalau gitu sih, Fatma. maksudnya nggak berjiwa entrepreneur, berarti di filter banget gitu ya. Mungkin kan kalau Ya, dulu Pauli kan dari sayanya bukan yang jiwa entrepreneur juga. iya betul. Kalau Karena dulu gitu kan. nggak ketemu, takutnya komunikasinya nanti nggak nyambung. Kalau sekarang ya. Karena udah lebih picky kali ya di umur yang segini gitu ya. Betul. Tapi kalau memang ya nggak tertutup kemungkinan juga untuk orang yang maksudnya mau belajar gitu, mau ngikutin. Karena kan aku ingat banget maksudnya Pauli sempat sharing waktu itu ketika Fatma dan Pauli itu ketemu Andi dan Desma. Si Pauli juga sempat bilang kan, mereka itu ritmenya cepet banget, Andi Desma itu. Dan maksudnya Pauli itu harus ngikutin, kalau mau seirama dengan mereka, ya Pauli harus ngejar speednya mereka, kecepatannya mereka. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau memang calon pasangannya ini mau untuk fight, maksudnya mau untuk ngejar ketinggalannya, mau belajar ya, boleh gitu, welcome. Gitu sih. Ya. Jawabannya. Yang penting niatnya ya, yang penting Betul. ada niat untuk selalu mau belajar dan nggak merasa lebih benar atau lebih bisa gitu. Betul. Karena biasa susah kan kalau udah kayak gitu, mau dikasih tahu juga gitu. Betul. Yes, Okay. Fatma, kayaknya Ibu Stefani sudah tidak nggak bertanya, cuman dia cuma memberikan komen. Harus iya sekata dulu katanya. Nah, cuma kalau saya mungkin boleh nambahin, benar sih kita memang harus iya sekata, maksudnya kan sejalan. Tapi kalau kita juga cuma iya doang, kita juga nggak berusaha mencari tahu. Akhirnya ibarat gini, misalkan mungkin suami kita bilang gini, yuk kita ke tempat yang nggak mencari tahu di tempat A tuh ada apa ya, misalkan oh ternyata di tempat A tuh jurang tahu, misalkan jalannya licin gitu, kita cuma yuk aja ke sini ayo gitu kan, kalau emang cuma seia sekata nih gitu kan. Nah tapi kan alangkah baiknya kita juga misalkan dia ngajak ke A, terus kita juga cari tahu kan, tempat A itu ternyata berbahaya, jangan ke sana deh, kita kesini aja misalkan kayak gitu. Nah jadi benar memang harus seia sekata, tapi alangkah baiknya kita juga bisa bantu support gitu, kita bisa bantu ingetin juga. Makanya kenapa kita harus tahu juga apa yang pasangan kita lakukan, supaya kita seenggaknya bisa mewanti-wanti atau mungkin mengingatkan kalau ternyata yang dia ambil itu mungkin langkahnya kurang tepat misalkan gitu. Yes. Ini ada komen lagi, itu maksudnya tujuannya positif, betul. Iya, benar. Ya pasti kan maunya positif, tapi kan kadang kita nggak tahu kan, misalkan kayak diajak investasi, mungkin kan kelihatannya bagus kan, tapi kalau kita cuma iya doang,
kita nggak tahu nih dalamnya kayak gimana, ternyata mungkin investasinya tuh kurang bagus misalkan kan kayak gitu. Jadi ya yang hal-hal yang kayak gitu tuh kita juga maksudnya jangan cuma iya doang, tapi kalau bisa kita bantu untuk cari tahu apa yang ada di balik itu gitu misalkan gitu. Jadi benar, Yes. udah benar, tapi ada tambahannya lah sedikit gitu. Yes. Alangkah bagusnya kalau pasangan itu saling bisa ingetin juga ya, saling mengingatkan, saling Hmm. support. Yes. Kan kalau kita nggak ngerti, misalkan kayak di saham misalkan gitu, kita nggak ngerti nih, misalkan aja nih ya, misalkan ya udah yang kata si A saham ini bagus, terus kita tiba-tiba kan nggak ngerti, ya udah kamu masuk aja, ternyata pas kita masuk besoknya turun Hmm. seturun-turunnya. Nah kalau kayak gitu kan apa nggak jadi cekcok tuh? Iya. Kalau misalnya kayak gitu kan, maksudnya realita gitu. Kadang maksudnya kalau saya sih ngeliat kehidupan yang sekarang tuh realitanya kayak gitu, bukan kayak ya udah ya nggak apa-apa, ini besok ntar juga naik lagi, kan nggak kayak Hmm. gitu kan. Pasti pasti akan ada mungkin salah satu pihak yang merasa, duh coba kalau kemarin diingetin atau misalkan kayak gitu. Nah kan kalau emang kita coba deh kita cari tahu dulu bener nggak sih perusahaan ini bagus misalkan kayak gitu. Nah kita kan jadi Yes. bisa lebih hati-hati gitu loh. Maksudnya kan kayak gitu, Yes. yang dimaksud dengan seia sekata tapi dibantuin juga, ini bener nggak sih yang diambil misalkan kayak gitu. Kasih kasih nasihat, kasih pertimbangan juga. Makanya kita harus tahu apa yang sedang dikerjakan. Jadi kan kalau kita misalnya nggak ngerti saham ya kita iya iya aja kan, tapi kan kalau kita belajar juga kita jadi tahu, oh seenggaknya ini jangan diambil atau perlu diambil misalkan kayak gitu. Yes. Semoga menjawab Gitu. teman-teman. Ya Semoga ya sekedar memberikan. sharing aja buat Stefani juga, Hadun. Yes. Buat Hadun. Oh, Kayak nggak enak panggilannya namanya Hadun. Stefani ya, iya. Manggilnya Stefani nggak enak gitu ya. Ya, semoga itu jadi insight juga buat teman-teman yang Hmm. punya pasangan dan maksudnya pengen coba investasi ini, cuman pengen coba Hmm. bisnis ini. Jadi teman-teman harus coba cari tahu juga, coba dalemin juga. Jadi jangan cuma iya-iya aja. Oke. Oke, Karena thank you perjalanannya Fatma. panjang. Perjalanannya tuh Thank bukan you. cuma 1, 2, 3, tapi panjang gitu loh. Yes, yes, Jadi yes. harus Yang ya. pasti harus berjalan bareng, komunikasinya lancar, Hmm. terus saling support. Ya. Yes. Semoga kita Oke, Fatma. semua sukses bareng-bareng ya. Amin. Amin, Fatma. Pasti Thank bisa. you teman-teman yang udah join, Fatma. Thank you. Udah kita hampir 1,5 jam, Fatma, gak berasa. Ya, gak apa-apa lah men-share sesuatu Yes. yang baik gitu ya. Yes, memang maksudnya sharing itu nggak akan ada habisnya dan itu membuat kita tuh makin semangat lagi ya karena kita menginspirasi berbagi juga sama orang-orang lain gitu. Jadi energi positifnya tertular ke semua orang, Betul. termasuk yang nonton. Yay. Yeay. Oke, Yeay. Fatma, Oke. thank you. Ya. Teman-teman yang join, thank you. Selamat istirahat. Sampai ketemu di next Live berikutnya. live berikutnya ya. Bye. Oke, dah.